Hai semuanya, ketemu lagi nih sama kita. Sekarang kita mau ke Kampung Cibende loh. Tapi sebelumnya perkenalin dulu yuk nama-nama kita. Ada Faiza, Fairuz, Seni, Nada, Aisyah, dan Cynthia. Ikutin terus dan enjoy ya. Di sini kami langsung berangkat ke Kampung Cibende. Perjalanan kami dari Semandua Cimahi menuju Kampung Cibende sekitar 22 menit dengan kondisi lancar dan menggunakan mobil. 22 menit pun berlalu namun mobil tidak bisa masuk ke dalam kampungnya, jadi kami harus berjalan. Perjalanan dari atas tadi sampai ke bawah sekitar 15 menit. Banyak pepohonan, banyak juga rumah warga loh. Setelah sampai ke bawah, kami pun izin terlebih dahulu untuk mengobservasi tentang kampung Cibende tersebut. Dan karena video ini diupload, berarti udah diizinin ya. Kami pun di sini dipersilakan masuk ke salah satu rumah warga untuk mewawancara. Kalian kepo nggak sih wawancaranya apa? Kalau kalian nggak kepo, kepoin aja. Hari-hari di sini gimana ya Pak? Kayak maksudnya tuh keseharian orang-orang warga-warganya tuh gimana? Ya beragam ya. Beragam. Ada yang jelas, sementara ada yang kerja di luar kampung Cibende, maksudnya ada yang kerja di pabrik, ada yang jadi guru, jadi ada yang pedagang, tapi lebih ke condong apa ya, kalau urusan adat mungkin lebih didekatkan dengan alam. Kebetulan ini kan masyarakat adatnya tidak seperti saudara Abah yang di Bali. Iya. Kalau di Bali kan sangat tertutup. Mereka sekolah juga tidak boleh. Tapi kalau Cibende mungkin anak-anak adat itu ada yang sudah jadi sarjana, yang masih kuliah. Jadi 99% anak-anak kecil sekolah. Kebetulan sekolah dekat daerah di sini. Iya. Kalau untuk misalnya tradisi atau adat khusus di Cibende ada nggak sih? Kayak misalnya nilai yang dijunjung, perayaan hari-hari besarnya ada atau enggak? Itu harus ada urusan mungkin urusan ajaran, urusan kepercayaan pasti identik dengan tradisi kan gitu. Mungkin di sini kemarin Abah udah lakukan atau rayakan mungkin dari mulai satu surah. Satu surah ada 1 bulan itu ada 3 tanggal yang sudah ditentukan. Ada 1 surah, ada 10 surah, ada puncak acaranya kemarin 30, bukan 30 ya, 228 surah. Kebetulan bulan surah belum habis, nanti habisnya hari Minggu. Oh, hari ini. Kebetulan kemarin kalau pagelaran seni itu lebih ke 3 hari 3 malam. Puncak acaranya di malam Minggu kemarin ada pagelaran wayang golek, itu tradisi Sunda. Oh ya. Ini pertunjukan wayang golek. Iya, dan mungkin masih banyak ada yang menyemak, umumnya kematian, pernikahan, kelahiran bayi, ibu hamil 4 bulan, ibu hamil 7 bulan, sama ada perayaan. Kalau misalnya kan Cibende itu terkenal sama makanan singkongnya gitu ya. Itu tuh kenapa sih makan singkong gitu beda dari yang lain? Ya itu termasuk Abah sendiri. Abah sendiri dari lahir nggak pernah makan beras. Oh iya. Iya. Jadi kalau berbentuk padi itu beras kan ada turunannya. Mungkin dibikin tepung. Akhirnya jadi tepung rose blend. Kalau dijamin kalau di warung Abah nggak ada makanan dari beras. Apalagi kalau Abah pergi ke pasar belanja itu nggak bisa, mulut itu nggak bisa diem. Harus bertanya ini makanan atau tepung-tepungnya dari apa. Gitu. Kalau sistem ekonomi di Cibendenya gimana? Masyarakat desa memenuhi kebutuhan hidupnya tuh dengan cara apa? Kayak misalnya mayoritas pekerjaan. Di sini mungkin hanya seorang, kebanyakan petani. Petani Peternak gitu. Dari segi ekonomi mungkin kalian lihat sendiri. Ini rumah-rumahnya standar minimal melalui. Tidak pernah. Karena dulu juga orang tua dulu suruh berhenti makan beras itu bukan miskin, bukan tidak kebeli beras, bukan tidak punya sawah. Kan seperti itu. Jadi ya mereka bisa menyolahkan anak, memperbaiki rumah, bahkan mereka bisa beli kendaraan itu kan ya dengan cara menunggu hasil panen, hasil pertanian seperti itu. Kalau Abah lihat ya
yang namanya kategori sejahtera di Cirende itu, sejahtera itu kan relatif. Abah sendiri tidak berpikir harus beli beras itu sudah sejahtera. Iya, iya. Jadi standar minimal lah, karena bisa lalui lah. Oh, iya. Berarti kan kalau misalnya untuk profesi itu udah mulai keluar semua kayak pekerjaan yang guru gitu-gitu. Berarti ada nggak kayak misalnya mayoritas pekerjaan di sini rata-rata apa atau apa gitu? Pokoknya di sini rata-rata petani. Petani singkong. Ya petani singkong dan tumpang sari yang lainnya, ada jagung, ada Iya. ya macam-macam yang namanya mereka untuk kebutuhan mungkin segi ekonomi, kebutuhan makan sehari-hari itu kan tidak tergantung dengan yang namanya petani. Kalau tadi kan mayoritas pekerjaannya tuh petani, maksudnya ya itu. Terus kalau misalnya produk-produk yang dihasilkan dari masyarakat ini ada nggak sih? Misalnya produk buatan Cirende atau Kebetulan apa? dari singkong mungkin di sini bukan hanya untuk makanan sehari-hari. Iya. Di sini ada inovasi-inovasi kue yang kalau menurut Abah cukup modern lah. Iya. Di sini karena singkong itu sudah diproses, sudah menjadi berbentuk tepung seperti terigu, ya itu bisa dibikin apa saja. Oh iya iya. Kalau misalnya cara masyarakat Cirende berinteraksinya tuh sama seperti yang luar normal, sama seperti Sama ini. dengan masyarakat yang Oh lain. iya iya. Karena yang namanya Cirende kan bukan hanya kalian pagi ini, 10 negara masuk ke Cirende. Jadi yang namanya universitas dari luar negeri itu ada yang namanya Jepang, Korea, Singapura, Hong Kong, salah satunya ini Universitas Teknik Malaysia. Oh Itu iya. masuk ke Cirende. Oh iya. Jadi interaktif, komunikasi itu nggak ada batas. Selagi mereka apa yang dilarang atau yang namanya di masyarakat adat Sunda ada yang namanya pamali Iya iya. seperti itu. Cirende kan terkenal sama kampung yang masih kampung adat lah, megang sama tradisinya. Nah kalau misalnya untuk pengaruh orang luarnya tuh ada nggak sih untuk kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya atau gimana? Itu kalau pengaruh lebih ke pribadinya masing-masing. Oh iya iya. Selagi mereka mempengaruhi yang positif menjadi sebuah tuntunan, menjadi sebuah ilmu, kenapa harus ditolak? Semua masyarakat paham kalau memang itu pengaruh tidak baik, ya kita kan harus ditolak. Kalau misalnya untuk pengaruh luar tersebut itu ngarahnya ke hal positif atau yang negatif? Yang jelas di sini kita kan hidup itu harus punya saringan, Iya iya. punya otak kiri, otak kanan, mana yang baik, mana yang tidak baik itu perlu diterima. Oh iya iya. Jadi tidak baiknya pun itu harus dipikirkan. Setidak baik apa pengaruh itu? Contohnya kalau menurut Abah teknologi ini kan tidak baik. Oh iya. Teknologi ini tidak baik menurut Abah sendiri. Tapi karena kebutuhan, Iya iya. ya udah diterima dengan Iya, iya. dengan kebijakan Abah menyampaikan ke anak-anak. Kalau kalian menggunakan HP silakan, asal yang positif. Iya iya. Jangan sampai teknologi ini merusak moral bangsa, karena tidak sedikit moral bangsa anak-anak di kota itu rusak dengan teknologi. Oh iya iya. Kalau misalnya tradisi atau apa ya pantangan orang-orang sini ada nggak sih yang kayak untuk masyarakatnya gitu nggak boleh dilakuin atau tradisi yang masih dipegang kuat gitu? Kalau berbicara larangan itu kan identik dengan orang Sunda itu pamali. Oh iya iya. Kalau Abah mungkin pergi ke pasar sendiri karena mungkin pingin jajan, lapar, pingin makan, kan nggak bisa makan asal makan. Iya, iya. Yang ditakutkan yaitu yang namanya terbuat dari tepung beras. Bahkan lebih banyak lagi kalau berbicara pamal. Contohnya ke sini ke hutan, masuk ke hutan di sini tidak boleh pakai alas kaki, Iya, iya. tidak boleh pakai kain warna merah, itu kan batasan. Iya iya. Oh kan kampung adat ini kan terkenal menyinjung alamnya ya Pak. Jadi di daerah ini sendiri ada enggak pembagian wilayahnya seperti apa Pak? Misalnya ada hutan yang boleh dimasuki atau mungkin ada hutan yang tidak boleh ditebang atau sebagaimana Pak? Abah di sini mungkin yang berbicara adat istiadat itu kan turun temurun. Jadi alam itu tetap harus dijaga kelestariannya. Mungkin di alam Cirende ini ada hutan larangan, hutan tutupan, dan hutan baladahan.
Jadi petani hanya bisa bercocok tanam itu hanya di hutan baladakan. 2 hutan itu dibiarkan. Mungkin kenapa alasannya? Karena takutnya mungkin kalau alam semua digarap mungkin akan terjadi pengikisan tanah, akan terjadi longsoran, akan terjadi kekurangan air. Itu intinya orang tua. Bahkan program pemerintah zaman dulu itu ketinggalan zaman oleh sepuh adat dulu. saja. Ya, udah Wawancara. gitu aja kok Siap. pertanyaannya. Terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Informasi bermanfaat bagi Ya, kita. mudah-mudahan bermanfaat untuk Iya, kalian. terima kasih Pak. Ya. Pak. Yuk. Nah, setelah wawancara, kami sempat datang nih ke SD yang ada di Kampung Cimende. Yang kami lihat ternyata SD di sini sudah modern dan sudah seperti SD di kota-kota loh. Tapi sayangnya kita tidak bisa masuk karena sedang habis libur. Tapi ini keren banget sih. Ternyata ada loh orang yang kesini cuma buat olahraga. Keren banget ya. Enggak aja atau gimana? Olahraga sih. Keren dong, keren banget. Rajin. Oh, yaudah, makasih ya. Makasih ya. Makasih. Nah, walaupun kebanyakan yang bekerja di sini adalah sebagai petani, namun tidak sedikit pula loh yang bekerjanya tidak sebagai petani. Dan bangunan-bangunan yang ada di sini pun ternyata sudah modern ataupun sudah seperti yang ada di kota-kota. Nah, di sini juga kita bukan hanya wawancara orang tuanya doang, tapi kita wawancara anak kecilnya juga. Kalian kepo nggak? Kepo atau nggak kepo? Harus kepo. YouTube loh. Kalian kelas berapa? 3. Kalian sekolah di sini? Iya. Oh, mau nanya dong. Tanya. Sekolah di sini. Nama SD sekolah bareng. Kalian sekolah yang di sana, yang dekat. Oh, itu biasanya pulangnya berangkat sampai pulangnya jam berapa? Berangkat jam 7, pulang jam setengah 1. Oh, iya. Oh, itu Sabtu Minggu libur. Kalau guru-gurunya tuh dari orang sini apa dari orang luar? Ada yang orang sini, ada yang orang luar. Oh, iya iya. Berarti kalian kalau misalnya mau berangkat sekolah bareng atau gimana? Enggak. Oh, sendiri. Sistem Oh iya. kalian di sini banyak tugas gak sih? Apa tugasnya lagi belajar apa sekarang? Tema Oh, lagi tema ya. Pelajaran yang paling kalian ngerti apa? Yang paling kalian suka. Paling kalian suka terus paling paham. ujang dulu. Oke, Ujang. Apa, Jang? Apa ayo? Tahan dulu. Jadi siapa dulu nih? Matematika. Oh, kalian Wow. Kau belum nyobain di SMA. Kamu apa? Kamu apa? sama. Oh, keren, mantap. Keren banget. Kalau pelajaran yang gak disuka apa? Kalau yang nggak disuka Apa ya? nulis. Oh, nulis. Kan sama nulis. Mau masuk SMP mana nih rencananya atau belum kepikiran? Belum kepikiran. Oh, iya iya. Belajar Bahasa Jerman enggak? Bahasa Inggris. Punya cita-cita apa? Cita-citanya jadi apa? atlet bola. Wih, mantep. Aku mau jadi apa? Jadi Tentara. oh iya. Amin. Kamu suka main bola? Iya. Oh, Ini juga sama. keren. Tapi najong nyambung. Kamu Raihan, kamu mau jadi tentara? Raihan mah ini. Iya, Raihan mau jadi tentara angkatan darat, laut atau Darat. udara? Oh, darat. Ini lagi main aja. Kalian seneng nggak kayak sekolah di sini? Terus gimana suasananya di sini? Memang sekolah di sini mah. Dan sekolah di sini banyak orang kelas-kelas dari luar gak sih, kayak anak-anak dari luar atau semuanya anak sini? Ada. Oh, ada yang anak. dari luar, ada yang dari sini. Kalau untuk kalian itu komunikasi sehari-harinya pakai bahasa apa? Indo atau Sunda atau campur? Oh, Sunda. Campur. Oh, campur. Campur. Kalau sama guru ngobrolnya juga Sunda. Kalian di sini guru-gurunya baik gak sih? Guru Atau ada yang gimana gitu? baik. Baik semua. Tugasnya Ada banyak nggak? yang galak sih. Pak Yadi. Oh, ini tempat apa ya? Ini buat acara-acara gitu. Ngajam. Berarti kalau misalnya ada perayaan atau acara apa di sini di ininya. Oh iya. Kalian suka nonton? Suka. Ada apa aja tuh kira-kira? Ini apa? Ini apa? Biasa nonton apa sih? Wayang. Wayang. Oh iya iya. Acara itu Di situ tuh biasanya acara apa?
Itu orang sini juga yang mainin. Iya. Biasanya ada nggak sih kalau ada acara kayak gini orang-orang luar datang buat nonton gitu? Ada. Dari luar kota pun ada. Ada. Kalian suka main angklung atau gimana? Enggak aku. Kalau di sekolah diajarin angklung. Sih ya. Kasih semuanya. Ini boleh selamat masuk. bermain. Ini boleh masuk ke YouTube kah? Boleh masukin tugas kita nggak? Boleh masukin tugas kita nggak? Boleh? Udah biasa. Di sini pun kami berjalan ke tempat penjualan singkong yang dibuat langsung oleh warga-warga Kampung Cibende. Ini dia nih nama tokonya. Kok serba singkong. Toko serba singkong ini sangat kiau. Guys, jadi hari ini aku sama kelompok aku mau nyobain hasil produk dari Kampung Cibende. Kita coba lihat. Nah, tokonya lumayan luas tuh dan banyak jenis snack yang dijual di sini dari singkong. Dan di sini juga kalian bebas loh untuk nyobain apapun, tapi jangan lupa beli ya. Jangan malu-maluin. Nah, cireng pedas. Coba dulu. Oh, boleh dicoba? Sebelum beli, coba dulu. Enaknya egg roll. Ada nih. Duh, sayang banget nih kami udah mau pulang. Tapi sebelum pulang, kami bakal buat kesimpulan tentang Kampung Cibende. Sebenarnya ya, Kampung Cibende ini telah menerima kemajuan-kemajuan dari luar loh. Tapi emang tidak semua kemajuan masuk dalam Kampung Cibende. Kampung Cibende ini memilih mana kemajuan yang positif dan apa yang negatif. Dan walaupun udah ada kemajuan dari Kampung Cibende, tapi warga-warga Kampung Cibende tetap melaksanakan kebudayaan dan aturan dari leluhurnya loh sampai sekarang. Sekarang kita mau pulang. Dan pulangnya tuh emang harus Pulang ke Contoh. Nah, pas pulang tuh emang harus jalan lagi. Oke. Kayak di Indonesia sih. Kayak di Indonesia. Oh iya, liatin. Aku liatin kamu boleh. Messi itu ini gering yang buat dalaman roti.